Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Naura Ayu dengan NIM belakang 191 dari kelompok 2, yaitu aktivitas pergudangan dalam bidang logistik. Saya dari kelas MAL D. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan definisi gudang terlebih dahulu. Jadi gudang itu apa sih? Gudang itu tempat penyimpanan barang yang tidak pernah terpisahkan dalam bidang logistik. Jadi kesimpulannya itu, gudang adalah tempat penyimpanan barang seperti bahan mentah, bahan baku, bahan dalam proses yang tidak pernah terpisahkan dalam bidang logistik. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan peran gudang. Jadi, menurut Suntoro tahun 2020, gudang itu mempunyai fungsi-fungsi kritis dalam logistik, yaitu mempunyai berbagai layanan aktivitas seperti break bulk, konsolidasi, lintas dok, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai peran gudang. Yang pertama ada titik penyimpanan persediaan. Jadi, selain gudang sebagai tempat penyimpanan barang, di sini juga gudang menjadi titik pusat penerimaan barang, penyimpanan barang, penyortiran, pembungkusan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pusat konsolidasi. Nah, pusat konsolidasi ini kayak barang-barang dari berbagai pemasok lalu dikumpulkan jadi satu angkut agar memaksimalkan kapasitas muat dan efisiensi pengiriman. Lalu yang ketiga ada pusat lintas dok. Jadi ini tuh transit barang-barang yang tadi dikumpulkan dari pemasok ini dikumpulkan lalu langsung dikirimkan tanpa disimpan terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada pusat penyortiran. Nah, di sini tuh biasanya tempat jasa pengiriman kayak surat atau parcel. Nah, di sini tuh barang dikumpulkan lalu dikirimkan sesuai dengan alamat wilayah pelanggan. Lalu yang kelima ada fasilitas perakitan. Di sini tuh gudang sebagai tempat titik terakhir barang. Jadi kayak tempat pelabelan, cutting, terus pembungkusan dan sebagainya. Lalu yang keenam ada tempat penerus pengiriman barang. Nah, di sini tuh gudang sebagai tempat singgah, biasanya ada di wilayah terpencil. Lalu yang terakhir ada pusat barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Nah, gudang ini sebagai tempat pengembalian barang-barang yang dari pelanggan yang cacat atau memiliki kerusakan atau memiliki alasan lainnya. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tujuan gudang. Yang pertama ada pengurangan biaya atau harga. Dengan menyimpan barang di gudang dapat mengurangi biaya transportasi dan produksi secara signifikan karena barang-barang dikirimkan secara frekuensi lebih rendah namun volumenya lebih besar. Lalu yang kedua ada koordinasi permintaan atau penawaran, yaitu gudang sebagai penyangga antara produksi dan penawaran pasar. Jadi kalau misalnya produksinya meningkat namun permintaan pasarnya belum meningkat secara signifikan atau belum stabil, dapat ditaruh terlebih dahulu di dalam gudang barang-barang tersebut lalu dikeluarkan saat konsumen membutuhkan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan produksi. Jadi ada beberapa produksi atau produk yang butuh penyimpanan maksimal seperti minuman anggur. Jadi minuman anggur kan harus di tempat yang dingin, jadi agar saat konsumen minumnya kualitasnya masih sama. Lalu yang keempat ada kebutuhan pasar, yaitu dengan menempatkan gudang dekat pasar dapat menyimpan barang-barang yang selalu dibutuhkan konsumen dijaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danu Prayoga dari kelas D dengan NIM akhir 169 kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi operasi gudang. Menurut DRI-R Suntoro, MT halaman 114, gudang berfungsi utama untuk menampung barang sementara dan memastikan kontinuitas kerja. Aktivitas umum di gudang meliputi penerimaan, yaitu untuk menerima barang yang masuk ke gudang. Selanjutnya ada pengemasan awal, opsional untuk menyiapkan barang untuk penyimpanan lebih lanjut. Selanjutnya ada penempatan, yaitu untuk menempatkan barang di lokasi penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya ada penyimpanan untuk menyimpan barang hingga dibutuhkan. Selanjutnya ada pengambilan barang, yaitu untuk mengambil barang sesuai pesanan. Selanjutnya ada pengemasan dan penentuan harga. Opsional untuk mengemas barang dan menetapkan harga jika perlu. Selanjutnya ada penyortiran atau pengakumulasian, yaitu untuk mengurutkan atau mengumpulkan barang. Selanjutnya ada cross docking, yaitu untuk memindahkan barang langsung dari penerimaan ke pengiriman. Selanjutnya ada penyusunan dan pengiriman, yaitu untuk menyusun barang untuk pengiriman dan mengirimkannya ke tujuan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Ratna dengan NIM akhir 142. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penempatan atau put away. Nah, jadi penempatan atau put away sendiri itu
adalah penempatan barang ke lokasi penyimpanan setelah diperiksa dan dicatat. Di dalam penempatan memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah penempatan langsung. Nah, penempatan langsung ini memiliki arti penempatan barang itu langsung dikirim ke lokasi tujuan tanpa adanya transit ke gudang. Jika melalui gudang, ada namanya melalui cross-docking. Lalu yang kedua adalah penempatan yang diarahkan. Nah, jadi sistem manajemen gudang atau warehouse management system mengarahkan penempatan ke lokasi yang tepat untuk memastikan rotasi produk optimal dan memaksimalkan produktivitas karena banyak operator yang menempatkan barang secara acak dari lokasi yang mudah diakses. Lalu yang ketiga adalah penempatan gabungan dan bertahap. Untuk penempatan gabungan dan bertahap, barang masuk itu harus disortir dan dipilih sebelum ditempatkan di area yang sesuai. Lalu yang keempat adalah interleaving. Interleaving sendiri adalah penempatan dan pengambilan barang yang dilakukan oleh suatu alat secara bergantian untuk meningkatkan efisiensi. Satu alat secara bergantian ini serupa dengan backhauling dalam transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Ramadhani, 3 NIM terakhir 152 dari kelas D. Saya di sini akan menyampaikan penyimpanan palet dan peralatannya. Gudang berfungsi utama sebagai tempat penyimpanan barang sementara sebelum barang-barang tersebut didistribusikan kepada pelanggan. Penyimpanan yang teratur dan rapi sangat penting agar barang mudah ditemukan dan proses pengambilan barang lebih efisien. Berikut adalah peralatan untuk memindahkan palet. Yang pertama hand palet, yang kedua power palet, yang ketiga conveyor, yang keempat forklift, yang kelima road truck. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan dan penyortiran barang. Pengambilan dan penyortiran barang ini biasanya pengirimannya itu sesuai dengan pesanan atau bisa disebut juga dengan order picking. Nah, pengambilan dan penyortiran barang ini bisa dilakukan secara manual dan otomatis. Tetapi biasanya lebih sering digunakan secara manual untuk memastikan akurasi dan efisiensi. Lalu ada 3 metode dalam order picking. Yang pertama adalah pick to order, yaitu barang diambil sesuai dengan pesanan dan langsung menuju lokasi penyimpanan atau gudang. Nah, pick to order ini itu diambil untuk satu pesanan tertentu dalam satu tempat penyimpanan dan tiap pesanan itu diproses secara individual. Lalu yang kedua adalah batch picking, yaitu menggabungkan beberapa pesanan yang memiliki barang serupa, lalu disortir untuk mengatur sesuai pesanan masing-masing. Lalu yang ketiga adalah pick by line, yaitu barang diambil langsung dari gudang cadangan. Nah, untuk pick by line ini biasanya adalah barang yang tidak selalu tersedia di area utama. Lalu penyortirannya itu dilakukan secara manual atau otomatis dengan menggunakan sistem conveyor untuk mengarahkan barang ke lokasi sesuai dengan pesanan. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan. Yang pertama adalah menyiapkan barang yang akan diambil dengan mencetak picking list, lalu membaca dan memeriksa picking list untuk memastikan pencarian barang sesuai dengan kategori, lalu mengumpulkan hasil pengambilan barang dan mengelompokkan sesuai dengan tujuan, lalu menginformasikan picking telah sesuai dengan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Raffi atau Gafli dari kelas D, kelompok 2, NIM belakang 134. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pengiriman. Setelah barang dipilih dari gudang, mereka harus dipersiapkan untuk pengiriman. Ini melibatkan pemeriksaan apakah barang memerlukan aktivitas tambahan seperti pelebaran, penandaan, perakitan, pengujian, atau pengemasan. Jika diperlukan, aktivasinya harus diselesaikan sebelum pengiriman. Untuk barang yang dikirim menggunakan palet, periksa kondisi palet dan pastikan aman. Palet mungkin perlu dibungkus dengan pergelangan atau kumpulan untuk mencegah pergerakan selama transit. Barang kemudian dipindahkan ke lokasi yang sesuai jadwal kendaraan. Memuat barang harus dilakukan dengan cepat. Pastikan kendaraan dan peralatan diperlukan telah disiapkan sesuai dengan beban yang akan dimuat. Koordinasi antara bagian pengambilan, kegiatan nilai tambah, memeriksa barang, dan pihak angkutan sangat penting. Jika pelanggan akan mengambil barang sendiri, muatan kendaraan harus diatur
ulang dan disimpan di area khusus hingga pengambilan. Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghindari kesalahan dan pemuatan. Barang yang memerlukan suhu tertentu harus dikelola dengan baik. Gunakan kendaraan berpendinginan untuk barang yang membutuhkan termostat khusus. Jadi untuk beberapa materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mikir Stress Tang dengan NIM terakhir 135. Nah, kita pertama akan membahas tentang produktivitas pengukuran gudang. Pengukuran produktivitas gudang. Nah, untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi logistik, sangat penting untuk terus memantau produktivitas gudang. Produktivitas dihitung dengan rasio output-input, yakni waktu dan jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk memperoleh output. Dengan rumus, produktivitas sama dengan output dikali standard time per jumlah tenaga kerja dikali waktu dikali 100%. Nah, sebagai contoh, jika produktivitasnya 103,52%, maka input yang digunakan dalam jumlah yang lebih besar daripada output. Kemudian, produktivitas gudang dipengaruhi oleh profit, biaya, bahan listrik, dan lain-lainnya. Kemudian, utilitas kapasitas ruang, pengukuran biaya tenaga per unit, dan produktivitas juga penting. Berbagai pengukuran ini membantu pada penemuan masalah dan kesempatan yang berbeda. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas tata letak gudang. Nah, tata letak gudang yang baik tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga mempercepat layanan dan mendukung strategi bisnis seperti diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Kemudian, tata letak ini mempengaruhi berbagai aspek penting seperti kapasitas, proses, aksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, interaksi dengan konsumen, dan citra perusahaan. Berikut ini adalah komponen utama yang perlu diperhatikan dalam tata letak gudang. Nah, yang pertama itu adalah pintu masuk dan pintu keluar barang. Untuk menjaga keamanan dan meminimalkan gangguan operasional, pintu masuk dan keluar barang sebaiknya dipisahkan, misalnya dengan menempatkan pintu masuk di depan. Kemudian, pintu keluar di belakang. Ketika gudang tidak beroperasi, semua pintu harus dikunci dan harus dipegang oleh staf yang ditunjuk. Kemudian, penyerahan kunci harus dilakukan secara tertulis pada saat pembukaan atau penutupan gudang untuk memastikan keamanan. Nah, yang kedua itu adalah tempat pengecekan barang saat diterima. Area khusus harus disediakan untuk pengecekan barang yang baru diterima guna memastikan kesesuaian dengan dokumen pengiriman. Proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak awal sebelum barang ditempatkan di area penyimpanan. Dan yang ketiga itu adalah udara dan ruang tempat penyimpanan. Jadi, barang-barang harus disesuaikan karakteristiknya, jenis barang, dan di samping itu membuat karyawan tidak mudah lelah. Kemudian ada atap dan dinding atau tembok gudang. Nah, jadi atap dan dinding dan tembok gudang itu harus bersifat permanen, aman dari tahan terhadap gangguan apapun, dan sarana penting untuk menghindari kerusakan barang-barang. Selanjutnya adalah lantai. Lantai sebagai dasar dari pergudangan memiliki peranan dalam menjaga kebersihan dari debu dan keamanan barang dari gangguan binatang yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya itu adalah papan petunjuk. Itu bermanfaat untuk mempermudah staf dalam menjalankan tugas-tugasnya di tempat yang benar. Kemudian ada rak dan lampu. Rak merupakan perlengkapan utama yang harus ada di dalam gudang apabila dibutuhkan untuk barang-barang kecil atau barang-barang yang membutuhkan disimpan di rak. Akan tetapi, ada juga barang yang hanya di blok lantai, istilahnya itu blok stocking. Kemudian, lampu dibutuhkan untuk penerangan di dalam gudang, membutuhkan watt yang rendah, dan untuk memastikan tidak akan terjadinya kesalahan pengambilan atau persiapan barang. Selanjutnya itu ada ventilasi. Dibutuhkan ventilasi untuk perputaran udara di dalam gudang, agar selalu menjadi segar, menciptakan udara yang bersih dan cukup nyaman untuk bekerja. Nah, selanjutnya itu ada hand pallet dan pallet. Alat bantu memindahkan pallet yang dioperasikan secara sederhana dan mudah. Pallet perlengkapan gudang untuk menjamin barang tidak bersentuhan langsung dengan lantai dan mempermudah pergerakan di dalam gudang. Mempertimbangkan tata letak internal dan eksternal. Nah, tata letak pada dasarnya menentukan komponen operasi gudang dalam gedung. Nah, tata letak internal itu pada umumnya dalam tata ruang bujur sangkar, meminimalkan jumlah gerakan yang diperlukan staf atau peralatan, dan terakhir memanfaatkan volume bangunan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada tata letak eksternal, yaitu akses kendaraan ke tempat bongkar dan parkir mobil. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah penerimaan dan peralatannya. Nah, penerimaan adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pergudangan. Jika penerimaan barang tidak dilakukan dengan baik, ini akan menyebabkan masalah dalam penempatan, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Kemudian, penerimaan yang buruk juga dapat mengakibatkan pengiriman barang yang rusak,
atau tidak tepat pada pelanggan. Nah, jenis-jenis penerimaan itu ada yang pertama pengiriman langsung atau direct shipping. Metode ini digunakan ketika barang dikirimkan langsung dari vendor ke pelanggan tanpa melalui gudang. Nah, ini menghilangkan kebutuhan untuk penyimpanan, pengambilan, dan penanganan barang di gudang, sehingga mengurangi tenaga kerja, waktu, dan risiko kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada penerimaan langsung atau cross-docking. Barang dari berbagai pemasok diterima di gudang, disortir, dan digabungkan untuk pengiriman segera ke tujuan tanpa disimpan terlebih dahulu. Nah, proses ini mengurangi waktu penyimpanan di gudang, meminimalkan penanganan barang. Sebelum melakukan cross-docking, komunikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa barang dapat diidentifikasi, dijadwalkan, dan diolah sesuai kebutuhan. Cross-docking paling cocok untuk pesanan yang sifatnya mendesak atau produk yang sudah diolah sebelumnya. Tahapan dan proses penerimaan barang. Yang pertama adalah pengecekan barang. Setiap truk yang masuk dicatat, termasuk waktu dan siapa yang ada di dalamnya. Kondisi kendaraan, termasuk kotak atau kontainer, diperiksa untuk memastikan segel keamanan masih utuh. Nah, selanjutnya itu pengaturan bongkar muat. Nah, truk yang datang diatur sesuai dengan kondisi tempat bongkar muat. Peralatan untuk bongkar muat dipersiapkan dan barang-barang yang dibongkar disusun dan diawasi oleh petugas gudang. Nah, selanjutnya itu adalah pengecekan barang, di mana barang yang dibongkar diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen yang ada. Setiap perbedaan jumlah atau kondisi barang yang dicatat dalam sistem, dan data tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Selanjutnya adalah dokumentasi. Setelah pengecekan selesai, dokumen penerimaan dicetak, ditandatangani, dan disertakan dengan nama terang, serta stempel untuk proses penagihan. Peralatan yang digunakan untuk penerimaan barang. Yang pertama, ada boom conveyors, di mana boom conveyors ini adalah memindahkan barang dari gudang ke kendaraan atau kontainer. Nah, selanjutnya adalah pallet trucks, di mana digunakan untuk memindahkan. Peralatan yang digunakan untuk penerimaan barang. Yang pertama ada boom conveyors, di mana boom conveyors ini adalah memindahkan barang dari gudang ke kendaraan atau ke kontainer. Nah, yang kedua itu ada pallet trucks, di mana alat ini digunakan untuk memindahkan barang di dalam gudang, bahkan hingga ke kendaraan pengangkut. Nah, yang ketiga itu ada forklift trucks. Alat ini merupakan alat angkut yang digunakan untuk memindahkan barang berat, termasuk dalam proses bongkar muat di pelabuhan atau pabrik. Selanjutnya ada automate system. Nah, sistem ini adalah sistem otomatis untuk membongkar dan memuat palet secara serentak, biasanya digunakan untuk perjalanan antar jemput. Nah, selanjutnya itu adalah dock levers, di mana alat ini untuk menyesuaikan ketinggian kendaraan di dock yang dapat meningkatkan keselamatan dan produktivitas. Selanjutnya adalah dock shelters dan cells, di mana perlindungan cuaca di daerah bongkar muat untuk mencegah angin dan debu masuk ke gudang. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada bumpers, lighting, dan warning lights. Nah, itu merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan penerangan yang cukup di area bongkar muat. Selanjutnya adalah vehicle seat restraints. Itu adalah sistem yang menahan roda kendaraan untuk memastikan kendaraan aman serta selama proses bongkar muat. Dengan penerapan proses yang tepat dan penggunaan peralatan yang sesuai, maka penerimaan barang di gudang dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi risiko kesalahan dan kerusakan.